Pokoknya di kasus itu saya nggak mikir saya mau diapain saya nggak mikir. Yang penting anak saya udah gitu doang. Kalau dibilang tertuduh, tertuduh. Saya nggak tahu apa-apaan kok dijadiin tersangka gitu. Sedangkan kebakaran itu setelah rentang waktunya ya udah jauh saya pulang. Kalau saya sedihnya karena pas di sidang pertama itu anak saya meninggal. Jadi di hari Minggunya itu anak saya meninggal. Senin itu sidang perdana. Janggalnya itu aja, apinya itu dari mana udah. Sedangkan pekerjaan kita nggak ada yang berhubungan sama api. Kelistrikan dan api itu hari itu nggak ada. Nah yang jadi pertanyaan saya kenapa bukti hangus itu nggak ditampilin di persidangan? Itu saya sempat tanya juga ke kuasa hukum saya, kok bukti CCTV-nya hangus nggak ditampilin di persidangan? Ikhlas saja Pak. Ya saya mau ngapain? Saya mau ngelawan juga nggak bisa. Punya apa saya buat ngelawan? Ikhlasin aja. Terus sebelum ditahan, setelah ditahan ya, kehidupan saya juga masih begini aja. Nggak ada. Di Gedung Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Misteri penyebab terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung akhirnya terungkap. Keamanannya, dari internal keamanannya seperti apa? Kenapa kemudian ini gagal untuk bisa mengantisipasi terjadi kebakaran hebat? Hampir seluruhnya total loss, Pak. Kau terima uang, kalau saya sikat sama saya. Kalau saya tidak mengenal itu, dan sekarang kita Ambil kesimpulan itu rekayasa atau bukan, saya nggak berani. Cuma yang saya lihat di lokasi seperti itu. Kalau rekayasa itu kan udah satu kesimpulan. Kalau kerja di situ saya dapat proyek sih. Ada perintah dikasih proyek dari Pak Ukti Abdul Mudir suruh mengerjakan ruang aula di Gedung Kejaksaan Agung Mata 6. Masang wallpaper. Terus ya kayak kerja biasanya aja sih Pak. Jadi kita itu kan kerja bongkar pasang. Hari itu hari Sabtu atau hari Minggu itu kejadian ini kalau nggak salah Sabtu ya. Sabtu itu baru bongkar wallpaper doang, belum ada pemasangan. Baru hari pertama. Nah, di situ saya pulang paling belakang sekitar jam 5-an. Jam 5-an itu belum ada apa-apa sih. Nggak ada yang aneh lah. Saya tinggal itu juga dalam kondisi rapi. Nggak ada sampah atau apa, pokoknya rapi deh. Cuma di jam 7 saya dikabarin kalau ruangan yang saya kerjain itu wallpapernya itu kebakaran. Sama Pak Uti saya suruh langsung balik ke proyek. Pak Udi itu siapa? Yang kasih saya proyek. Yang saya tahu hari itu sih cuma saya yang suruh balik ke situ. Untuk yang lainnya saya nggak tahu. Bukan. Cuma salah satu pekerja aja. Untuk standby aja Pak, katanya takut nanti ditanya-tanya perihal kebakaran itu karena apa gitu. Kalau nggak salah ruang aula besar. Ruang aula besar itu Biro Karopek kalau nggak salah. Karyawan dan pegawai kalau nggak salah. Lupa saya itu. Di hari Minggu dipanggil. Besoknya langsung ada hari itu juga. Pertama bukan polisi sih, pihak keamanan dalam gedung. Pamdalnya ditanya-tanya, terus habis itu baru selama 1 hari itu di polisi juga. Jadi siang jam makan siangnya. 4 yang lain juga. Berarti berlima? Di hari itu juga? Nah, di hari itu juga. Diperiksa? Cuma dipisah Pak. Dipisah? Nah, Polres Jakarta Selatan. Setelah itu ya udah disuruh pulang gitu aja. Panggilnya nggak terlalu ingat juga ya. Pokoknya itu habis dari situ saya disuruh ke Kejagung lagi. Kejagung lagi itu ketemu sama tim Inafis. Tim Inafis Polri. Perintahnya kayak gitu. Dan pada saat itu pas lagi di rumah sakit sih Pak. Karena saya lagi sakit mau persiapan operasi juga. Anak. Nah itu baru mau masuk lab. Saya udah sampein saya mau masuk lab untuk siapan operasi anak saya. Nah, tapi mungkin itu penting ya, saya diharusin ke sana gitu. Sebelumnya sih belum ada arah ke situ. Cuma udah ada feeling aja, gedung ini kebakar. Terus yang orang
keluar ya cuma saya sama teman-teman yang lain juga. Sebelum saya juga ada yang ingetin, cuma sekedar hati-hati aja mas. Gitu. Karena yang orang ada, saya juga punya bos juga di situ, di kerjaan wallpaper interior juga. Oh, bukan di Kejagung. Bukan. Karena nah, dia juga sering juga di Kejagung. Yang udah-udahnya sih, jadi cuma kasih itu aja, mewanti-wanti itu aja. Dari Agustus sampai bulan Desember kalau nggak salah. Agustus 2020 kan kejadian. Sampai Desember. Kurang lebih sampai Desember. Ya kurang lebih 1 bulan tuh bisa 2 kali. Di Polres. Polres, Polda, sama Mabes. Berlima. Ya. Di kasus itu saya biasa aja sih, Pak. Biasanya karena mungkin fokus saya kan ke anak saya. Pengobatan anak saya aja. Jadi hidrosefalus. Jadi bukan sebulan, dia dirawat terus di Fatmawati ya. Pokoknya di kasus itu saya nggak mikir saya mau diapain, saya nggak mikir. Yang penting anak saya udah gitu doang. Jadi nggak terlalu mikirin banget, saya digini. Saya nggak tahu apa-apaan, dijadiin tersangka gitu. Sedangkan kebakaran itu setelah rentang waktunya ya udah jauh saya pulang, sekitar setengah sampai 1 jam. Ya cuma bingung aja sih Pak. Kalau dibilang kaget apa gimana waktu ditetapkan tersangka, perasaan sih biasa aja ya. Serah. Dalam hatinya cuma begini aja, serah kalian lah mau ngapain itu. Yang penting saya fokus ke anak saya aja, udah gitu dong. Saya masa bodoh aja sama kasus itu. Dipanggil saya datang, buat penyidikan inilah, BAP lah atau apalah gitu. Saya datang, yang penting saya menuhin kewajiban saya kalau waktu saya dipanggil. Mau putusannya kayak gimana serah kalian. Dalam hati saya cuma kayak gitu aja. Selalu datang. Cuma kalau emang waktu bentrok sama urusan rumah sakit, saya minta izin buat dimundurin hari. Tapi nggak apa-apa begitu. Mereka kasih kelonggaran, kasih toleransi sih. Yang paling sedih itu hampir 4-4-nya ini. Semuanya Sedih. Kenapa Pak Imam begitu? Kalau saya sedihnya karena pas di sidang pertama itu anak saya meninggal. Jadi di hari Minggunya itu anak saya meninggal, Senin itu sidang perdana. Ya di situ rasa bersalah saya malah di situ, yang bikin saya sedih di situ. Untuk di kasus ini sama sekali nggak bikin saya sedih. Saya masa bodoh aja. Anak Pak Imam meninggal, sementara Pak Imam harus menghadapi Sidang. kasus sidang. Mandor untuk berlima. Jadi pengacara itu, Berenang sama mandor. ya pengacara itu ada tim beberapa orang. Saya juga lupa jumlahnya berapa, sekitar ada 4 atau 5 orang. Itu untuk kami berlima. Ketuanya Pak Arnold, terus Pak Adit. Ya janggalnya itu aja, apinya itu dari mana udah. Sedangkan pekerjaan kita nggak ada yang berhubungan sama api. Kelistrikan dan api itu hari itu nggak ada. Kan waktu di Pak Ferdi Sambo sendiri bilang waktu itu kan CCTV hangus nggak bisa diputar. Nah yang jadi pertanyaan saya kenapa bukti hangus itu nggak ditampilin di persidangan, itu saya sempat tanya juga ke kuasa hukum saya, kok bukti CCTV-nya hangus nggak ditampilin di persidangan. Harusnya kalau emang itu bukti ditampilin dong itu harusnya. Cuma itu nggak ada. Dan persidangan juga buktinya, namanya bukti yang saya tahu ya, yang saya tahu nih orang buta hukum, namanya bukti itu kan bukti yang ada di lokasi lah paling nggak. Bukti rokok itu rokok baru semua, bungkusnya baru, nggak ada cacat, nggak ada apa. Dan botol thinner yang ditampilin juga botolnya utuh, botol plastik padahal. Sedangkan kaleng aja itu sampai karatan. Ya gitu. Seharusnya kebakar ya. Gitu. Harusnya kebakar, meleleh dan nggak ada. Kok ini masih utuh gitu. Mulus lagi. Nggak bisa jawab deh kalau itu. Ya, kalau ke saya langsung bukan Pak FS-nya, cuma di detik-detik di
terakhir penyidikan waktu BAP itu Pak Efes sempat masuk juga. Nah itu komunikasinya sama kuasa hukum. Sampai terakhir saya minta salinan. Teman kan ada yang paham, saya suruh minta salinan pledoi, itu saya nggak dikasih salinan pledoi saya. Sama? Kuasa hukum. Yang dikasih salinan pledoi itu malah punya mandor, bukan punya saya sendiri. Keterangannya ya isinya sama kok mas, gitu doang. Di bulan 8 2021 Cipinang. Berlima. Iya berlima. Bareng, masuk bareng, bebas bareng. Dapat asimilasi juga dari Cipinang. Agustus, 6 bulan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Februari 2022. Pokoknya 1 minggu sebelum Lebaran kalau nggak salah itu kita bebas. Ya nggak tahu deh. Soalnya dari pihak Cipinang sendiri pernah kasih info untuk bebas barengan sih kayaknya nggak mungkin, tapi kenyataannya bebas barengan semua, 5-5-nya. Di dalam ya sama aja kayak kehidupan di luar. Ya karena ruang geraknya terbatas, paling cuma ibadah, sholat, ngaji, sama kalau pagi paling olahraga, jalan sehat lah atau apa gitu. Udah gitu doang. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Tanggapannya ya gimana ya? Biasa aja karena udah lewat, ya udahlah. Saya udah jalanin hukumannya seperti yang diputusin persidangan, ya udah. Nggak ada perasaan apa-apa. Malah saya nggak tahu kasus itu rekayasa atau apa, nggak terlalu merhatiin. Yang pada waktu itu saya diputus bersalah, harus jalanin hukuman, ya udah saya jalanin, selesai jalanin udah, saya hidup biasa lagi kayak orang biasa. Pernah, cuma nggak terlalu diambil pusing, Pak. Biarin aja. Kenapa? Males aja. Pertama males mikir, kedua juga males juga urusan sama hukum. Ribet. Punya pikiran yang sama. Menjadi korban rekayasa. Iya. Tapi mereka sepakat sih, ya udahlah. Kalau emang udah begini jalannya ya mau diapain lagi. Kita mau ngelawan pun juga punya apaan gitu. Tanggapannya ya netral aja sih. Malah saya nggak ngikutin kasus dia. Saya sendiri nggak ngikutin kasus dia. Ya sejak keluar, ya udahlah masa bodoh.